Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buntoni Kurniawan Esa, mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2023, pengelola UKIN Universitas Sriwijaya, asal instansi SMA Muhammadiyah 1 Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Pada hari ini saya, tepatnya tanggal 4 Desember 2023, saya akan mengambil video pembelajaran UKIN dengan elemen Bhinneka Tunggal Ika dengan materi pembelajaran mengenali, menyadari, dan menghargai keberagaman identitas. Pada video pembelajaran UKIN kali ini saya menyadari masih banyak sekali kekurangannya. Untuk itu saya mengharapkan bimbingannya daripada dosen Universitas Sriwijaya. Semoga kedepannya video pembelajaran saya lebih baik lagi. Akhirnya saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baiklah, untuk memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Salam pada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih anak-anakku semuanya. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin mengambil atau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Abi Habibi, ya Pak. Adika, ya. Afga, saya Pak. Akmal, saya Pak. Desma, Desta, saya Pak. Devi, ada Pak. Eis, ya Pak. Andre, ya Pak. Sawa, ya Pak. Farel, ya Pak. Ajri, ya Pak. Didi, ya Pak. Karisma, ya Pak. Iki, ya Pak. Neneng, ya Pak. Nur Atika, hadir, ya. Rivi Julia, saya Pak. Rivi Julia sehat? Sehat Pak. Selvi Nurul, Wahyu, ya Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu Bapak ingin bertanya kepada kalian, kira-kira ada yang masih ingat tentang materi kita minggu lalu? Ya Pak. Ya, silakan. Materi kita kemarin itu tentang hubungan erat Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Iya, benar ya. Hubungan erat Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu materi yang Bapak kasih minggu kemarin. Selanjutnya masih ada yang tahu apa sih sebenarnya hubungan erat Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu? Ada yang tahu? Siap, saya Pak. Ya, silakan. Menjawab, hubungan erat Pancasila dan Undang-Undang Dasar merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945, Pancasila diakui sebagai ideologi negara. Ya, sebagai ideologi negara. Ideologi artinya sebagai pandangan hidup bangsa kita, itu disebut dengan Pancasila. Ya, terima kasih Nak ya. Selanjutnya, anak-anak sekalian, sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan, bahwa hari ini kita akan mencoba melanjutkan materi di bab yang
ketiga ya, di mana nanti di materi ini kita akan membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika ya, Bhinneka Tunggal Ika walaupun berbeda-beda artinya tetap satu jua. Jadi tolong nanti untuk materi ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan bisa kalian pahami nanti apa yang akan Bapak berikan ke kalian. Paham? Yang sehat. Baik. Selanjutnya untuk lebih jelasnya di sini Bapak punya tujuan pembelajaran. Nah ini ya media pembelajaran yang ingin Bapak tampilkan kepada kalian. Tolong diperhatikan bahwa di sini media pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah ini dia ya materi yang akan kita jelaskan di sini, yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajarannya di sini, melihat perhatian, menjelaskan keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalian akan dituntut bisa menjelaskan keberagaman. Yang kedua, menguraikan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran yang diharapkan supaya peserta didik dipaham, menguraikan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Ini dia tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya coba dilihat keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini dia. Apa tiga bagian tersebut yang terdapat dalam lambang negara kita ini? Ya. Yang pertama burung Garuda, ya, yang menengok dengan kepalanya lurus ke sebelah kanannya. Ini dia burung Garuda yang menengok kepalanya lurus ke sebelah kanan. Dan yang kedua apa itu? Perisai, ya, perisai berupa apa ini? Gambar yang digantung ya di kepala leher daripada burung Garuda. Dan yang ketiga semboyan yang ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Mana yang ini ya? Nah, ini dia semboyan yang dicengkram di dalam burung Garuda. Perhatikan, jadi ada tiga yang terdapat di dalam bagian lambang Garuda. Ini perlu kalian ketahui. Ini memang dari dulu ya kalau kita perhatikan sering Bapak kasih pertanyaan, kenapa sih burung Garuda itu harus ngadep kanan? Kenapa nggak ke kiri atau lurus? Itu dia sering jadi permasalahan yang ada beberapa peserta ini yang menanya seperti itu. Nah sekarang kita masuk yang A. Keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Wilayah negara Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ya, yang dengan ribuan pulau yang tersebar. Ada 13.567 pulau lebih yang tersebar. Pulau-pulau tersebut berdiam dengan penduduk yang beragam. Benar? Suku bangsa yang beragam. Bahasa beragam, budaya, agama, adat istiadat, dan keberagaman lainnya yang ditinjau dari berbagai aspek. Nah sekarang kira-kira menurut kalian keberagaman ini adakah menurut kalian permasalahan dalam konteks kehidupan kita sehari-hari? Keberagaman ini ada masalah nggak menurut kalian dengan adanya keberagaman? Kira-kira kan kita tuh bersuku-suku, bermacam-macam. Kira-kira ada permasalahan nggak yang timbul di tengah kehidupan bermasyarakat? Ada ya? Pasti ada. Kira-kira apa contohnya? Kadang-kadang apa? Suku, antar suku, ya. Ada sekelompok orang mengakui sukunya paling bagus. Nah ini akan menyebabkan terjadinya bentrok. Sering ini. Kadang-kadang antara peserta didik menggunakan bahasa daerah yang bukan di tempatnya. Kadang-kadang ada kawannya yang kurang paham. Nah ini yang sering terjadi ya di dalam wilayah negara kita. Berdiam penduduk beragam suku, bahasa, budaya, agama apalagi. Nah di dalam beragama jangan sampai kita saling
Apa? Saling apa? Saling menghina atau membeda-bedakan atau mengakui agama kita itu paling bagus. Ini yang akan menyebabkan kita saling bentrok. Selanjutnya, ini dia suku. Tolong nanti dibaca nanti. Andre, dibaca. Suku bangsa adalah kelompok manusia Yang terikat oleh kesadaran dan identitas kesatuan kebudayaan menurut Kuncoronindra. Nah, ini ahli ya menurut Kuncoronindra ya. Terima kasih. Jadi suku bangsa itu sekelompok manusia terikat oleh kesadaran identitas kesatuan budaya menurut Kuncoronindra. Jadi orang yang terbentuk di dalam sebuah kelompok itu menyadari bahwa keberagaman atau suku yang ada di dalam suatu wilayah itu adalah identitas dari kelompok tersebut. Kan biasa kan berkelompok suku Lampung di sini. Di sini ada suku Sunda, Jawa, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan suku bangsa yang merupakan identitas dari suatu kelompok. Paham sampai di situ? Nah, ini dia selanjutnya ada keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu keberagaman suku Indonesia yang juga mempengaruhi kebudayaan masyarakat. Apa itu kebudayaan? Budaya ya, segala sesuatu yang berasal dari suatu kelompok yang namanya budaya. Ya, Sanskerta budaya, bentuk jamak dari budi yang berakal, budaya. Contohnya apa budaya itu? Paham ya, Pak? Apa contohnya budaya? Apa? Tolong suaranya. Tarian. Ya. Nah, di sini tari. Kalau di Lampung ini tari apa? Canggar. Ada juga tari piring. Kalau di suku Jawa ada tarian juga. Tari apa? Contoh, jaipong ya, itu tarian juga. Nah, kadang-kadang kan orang suka bener. Terus kalau yang kayak wayang-wayang golek itu apa itu? Suku Jawa juga ya. Aku adalah kamu kan gitu ya. Itu pahlawan dulu termasuk yang gak hobi, tapi setelah dicerna ternyata wayang itu juga mempunyai sebuah makna, ada arti, gak sembarang main-main saja. Nah, itulah dia Bhinneka Tunggal Ika itu. Nah, ini dia ya, beragama dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini dia seperti apakah ini termasuk di dalam budaya juga? Apa ini? Jagung. Kemudian jagung yang ini kacang. Apakah itu termasuk pengelompokan budaya? Iya. Jadi jenis makanan daerah juga itu termasuk di dalam suatu kebinekaan. Karena nggak sama Sunda dengan Lampung, Lampung dengan Jawa, Jawa dengan suku lain, itu nggak sama kan jenis makanannya. Pasti itu ada ciri khas dari daerah-daerah tersebut yang kalian ketahui dan harus kalian sukai gitu. Itu namanya dari segi makanan. Paham sampai di sini? Paham ya? Ini harapan Bapak dengan adanya Kebinekaan Tunggal Ika ini kalian jangan memandang perbedaan yang ada. Jangan sekali-sekali kalian membeda-bedakan. Ya, karena kalau kita membedakan, arti persatuan dan kesatuan itu tidak akan terjalin dan akan memecah belah. Dan jangan mengagungkan suatu suku, jangan mengagungkan suatu budaya. Sama, itulah hebatnya negara Indonesia, ya. Dengan bermacam-macam suku, budaya, bahasa, agama, itu menyebabkan kita kokoh. Itu menyebabkan negara Indonesia ini kuat berdiri sampai sekarang.
Paham? Paham ya? Nah, untuk lebih jelasnya mengenai ini, kalian akan Bapak bentuk untuk mengerjakan lembar kerja siswa. Nanti akan Bapak bagi. Namun sebelum Bapak bagi, silakan kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Silakan. Seperti nama yang sudah Bapak urutkan tadi. Ya, coba kalian kelas 1 di situ ada lembar kerja peserta didik. Ya, perhatian ya. Nah, di sini di LKPD tersebut, tolong kalian bekerja kelompok. Di situ kalian dituntut pertama, tolong ditulis dulu kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian anggota-anggotanya berapa orang ditulis di situ. Baca uraian yang ada di bawah itu dan tolong isikan yang ada di kolom yang terakhir ini ya. Paham? Paham ya? Ya, nanti yang soal itu nanti setelah itu. Sekarang kerjakan dulu yang ini. LKPD yang ini. Ya. Nah, silakan. Langsung dikerjakan. Mengumumkan rencana Ada yang di sini. Ada yang dibalikannya itu yang dari lembar sebelah. Paham ya? Ya sebanyak-banyaknya kalau bisa berapa buah. Yang sebelah itu kayak enggak ada. Bukan ini yang soal pilihan aja. Yang dikerjakan dengan KPD itu.
akan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendirian kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Bupati Indonesia, di sini saya sebagai moderator. Di sini ada 5 rekan saya, yaitu ketuanya ada Andre, anggota ada Yasir, Wahyu, saya sendiri, Isma dan Lili. Di sini yang akan membacakan materi Andre. Uraian cara kita sebagai warga negara Indonesia dalam mengenali, menyadari, dan menghargai keragaman identitas atau keanekaragaman agama. 1. Menghargai perbedaan. 2. Tidak mengolok-olok teman dengan alasan atau bahasa yang khas. 3. Mengapresiasikan budaya lain dengan cara berusaha mengenal dan mempelajari. 4. Tidak mengeksploitasi atau menggunakan kebudayaan sakral suku lain. 5. Memajukan pergaulan demi kesatuan dan kesatuan bangsa. 7. Mengapa semua ras, suku, dan budaya sama? Tidak semua ras dan suku itu sama. Dan di situ dulu, nggak usah semuanya dibacakan dulu. Nah itu dia ya, yang hasil daripada kelompok 1. Silakan dilempar. Baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang dipertanyakan? Ya silakan. Kelompok yang lain. Sebanyak itu permasalahan, kira-kira ada nggak yang ingin kalian tanyakan ke kelompok 1? Ya silakan berdiri. Bagaimana caranya menyikapi ketika kalian berteman, tapi teman kalian ini tidak mau berteman dengan tetapi teman kalian ini hanya ingin berteman dengan satu agama lain itu tidak mau. Terus ini pertanyaan bagus. Tepuk tangan dulu. Bagaimana akan menyikapi ya? Jika ada satu orang atau beberapa orang hanya berteman hanya dengan satu agama saja, gimana menurut kalian kira-kira kelompok 1? Silakan. Kita jawab. Ya, pertama-tama kita nasihatin aja, soalnya Indonesia ini berbagai agama, soalnya kita kan menikah mereka, tapi berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi caranya itu tuh menasihati teman tersebut ya, kalau dia nggak mau berteman sama yang lain ya udah, itu kan ini apa namanya hak dia. Jadi sebagai teman sudah menasihatinya. Ada lagi? Kira-kira tambahannya dengan cara menasehatinya ya. Itu menurut kelompok 1. Contohnya kayak mana menasehati? Misalnya saya Islam gitu ya Pak. Terus ada teman saya beda agama gitu ya Pak. Terus? Ya, kita ini nih jangan teman-teman kita Islam kita mainnya sama Islam semua enggak, soalnya kan di Indonesia kan bukan satu. Kalau misalkan kawan yang dinasihati itu nggak menerima bagaimana? Ya itu hak dia Pak. Kita kan sudah masuk nasihatnya sebagai teman gitu kan. Kita kan berteman dengan dia. Dia nggak mau dinasihati sama temannya yang sudah berteman sama dia. Tapi dia tetap mengejar, ya udah Pak. Kalau mau dibangun juga ada kita yang Masih tangan. Jadi kalau kita sudah menasihati ternyata teman yang kita nasihati itu nggak mengerti, ya terserah, yang penting kewajiban kita untuk menasihati kawan itu untuk mengajak dia berbuat baik sudah dilakukan gitu ya. Dan memang tergantung masing-masing. Bagaimana yang bertanya? Bagaimana yang bertanya? Ada sanggahan? Atau tambah apa, merasa puas? Boleh? Ya. Terkadang kan perbedaan kecil itu bisa menjadi sebuah konflik yang besar. Bagaimana cara kalian mengatasi sebuah konflik tersebut? nah itu dia tadi dijawab sama malah masih kita ini nyala panggil orang-orang itu tuh yang punya masalah itu kita dudukin bermusyawarah gitu. Tapi jangan orang sembarangan yang Ya, kalau
orang-orang yang memang dipandang di lingkungan tersebut. Gitu ya. Ya, Pak. Silakan. Satu pertanyaan lagi. Ya, silakan. Kenapa negara Indonesia memiliki keberagaman agama? Kenapa negara Indonesia itu memiliki keberagaman agama? Negara Indonesia kenapa sih Islam aja? Mungkin itu lah pertanyaannya. Beda-beda. Banyak agama. Soalnya dari nenek moyang juga udah banyak agama. Kalau misalnya dari zamannya Nabi Adam juga kalau dunia ya kita Islam sekarang juga bakal Islam, tapi berhubung nenek moyang kita ada yang main Islam ada yang banyak agama bedanya. Ya. Boleh ya itu jawabannya. Terus pernah juga seperti ini. Kalau misalkan hanya satu agama mungkin indah, ya, nggak indah dunia ini gitu. Sama dengan apa kalau misalkan cuma satu bahasa, mungkin kita nggak akan mempelajari bahasa-bahasa yang lain gitu. Nah, bukan, dan itu memang dari keyakinan awal ya, semenjak apa namanya kita itu ada, kita sudah meyakini ada agama Islam, kan ada di pelajaran apa ya, kalian bisa lebih jelasnya di situ gitu. Masalah kenapa sih bukan bahasa Lampung aja yang ada di Tanggamus ini, bahasa Jawa, Sunda, Terbang, Panas, misalkan gitu ya. Paham ya? Oke. Cukup ya? Kelompok satu ya? Silakan ditutup dulu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan cukupkan ya untuk ini, mungkin untuk apa namanya materi yang lain ya, kelompok yang lain bisa paham. Cuma perlu saya jelaskan di sini, kalian harus lebih jeli memahami perbedaan yang ada. Kalian harus bisa lebih apa namanya fokus, lebih memahami, lebih mengerti bahwa memang negara Indonesia itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Perbedaan itulah yang menyatukan kita. Ya, di dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam kelas ini aja nggak ada yang boleh merasa dirinya paling. Oh, suku saya, agama saya, bahasa saya. Kalau peserta didik ini biasanya dia suku yang sering bikin anak Jawa ini ngelawan, dan itu jangan. Itu yang sering terjadi di antara kita. Jadi nggak ada istilahnya yang Lampung paling ini, suku Jawa, suku Sunda, ataupun suku-suku yang lain ya. Dengan adanya keberagaman itu, Bapak bilang akan lebih indah gitu kalau menurut saya. Setuju nggak? Setuju. Baik, selanjutnya di situ ada soal. Ya, soal coba dicek. Tolong dilihat soal itu dulu, terlebih dulu buka. Soal itu buka. Coba tolong dikerjakan sebentar. Agak 50 aja soalnya, coba disilang-silang aja coba. Ada soalnya ya, coba dijawab, dikerjakan. Yang dari nomor 1 kalian coba kerjakan masuk bangun dari 115 udah. Nah, udah kalau udah hasilnya kawan kumpul dulu, Bapak
ingin melihat hasilnya apa kalian bisa atau tidak. Coba satu orang yang dulu. Ya, mau sini yang mana itu? Di sini bisa Bapak simpulkan bahwa apa yang telah kita kerjakan ya dari hasil kerja kelompok kalian tadi, kita membahas tentang keberagaman atau kebinekaan. Dari situ kalian sudah bisa melihat tadi bagaimana atau apa solusi yang bisa dilakukan kalau misalkan di dalam suatu kebudayaan, mungkin dari segi suku atau mungkin agama atau mungkin terjadi olok-olok dari segi lain, apa sih yang harus saya lakukan sebagai warga negara Indonesia? Apa sih yang saya lakukan supaya tidak timbul terjadi lagi yang namanya bentrok? Itu perlu kalian sebagai peserta didik harus memahami, ya. Dan jangan sampai timbul dari kalian sendiri. Makanya kan kalian dituntut memahami, ini kan kalian paham. Kalau orang luar kan nggak paham dengan materi ini, artinya mereka nggak tahu apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu. Kadang-kadang orang hanya tahu semboyan aja, slogannya aja, tapi mereka tidak mampu menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Artinya kalian harus paham beda apanya, sukunya tadi, agamanya, ras, budaya, bahasa, tetapi kita tetap satu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika itu. Gak ada satu suku pun di negara kita ini yang bagus, semuanya yang jelek, semuanya bagus, ya kan? Begitu juga agama. Kata orang lain agama Islam, kita yang beragama Islam lebih bagus. Belum tentu di mata Tuhan. Itu sesuai dengan keyakinan masing. Di sini loh, keyakinan itu kan di dalam hati, ya kan? Sama dengan kalian suka dengan seseorang, kalau kalian nggak mau dia ganteng amat, kalau kalian nggak senang melihatnya nggak akan suka. Ada yang orangnya jelek, kalau kalian suka ya kalian akan tetap suka. Hati itu nggak bisa dibohongi, bukan mata loh. Mata ini hanya perantaranya aja. Ya, jadi harapan bawah dengan pembelajaran ini Bhinneka Tunggal Ika ini kalian benar-benar paham. Jangan lagi ada perbedaan. Jelas? Jangan menganggap suku kalian paling benar, suku lain jelek. Dan ini keberagaman ini adalah identitas negara, identitas bangsa. Tahu identitas? Apa arti identitas? Apa identitas itu? Data. Ya, identitas yang menjelaskan. Kenapa di kartu pelajar identitas? Nama Salwa, jenis kelamin laki-laki, nama Islam, jenis kelamin perempuan, itu. Nah, sama dengan negara kita ini, identitasnya negara loh, perbedaan itu. Paham? Satu rumah aja belum tentu, satu suku, satu pemahaman. Kadang-kadang ini anak tertua, ini nomor 2, ini nomor 3. Kadang-kadang yang bungsu lebih baik. Baik segala-galanya, di sikapnya, di nasibnya. Kata yang tua, saya lahir duluan, kok saya enggak ya. Kok saya ini nasib saya sial terus, misalnya kata Abi. Itu dia ya. Paham? Ya, jadi untuk materi kita hari ini Bapak cukup mungkin sampai di situ. Tapi sebelum Bapak
akhiri. Kira-kira Bapak ingin tahu dari salah satu kalian, apa kesimpulan yang bisa kalian berikan terhadap materi keberagaman atau menghargai keberagaman sebagai identitas bangsa ini? Ya, silakan. Jadi kalau kami menggambarkan konsep bahwa meskipun Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras dan budaya, bangsa Indonesia tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tepuk tangan. Itu dia. Jadi walaupun kita berbeda-beda ras, suku, agama, bangsa Indonesia ini nggak akan bisa dipisah-pisahkan sampai kapanpun. Ya, pulau kita aja 13.667 lebih pulau, dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Nah, itu didiami oleh budaya yang berbeda-beda. Coba datang ke Pulau Tabuan, kayak mana kalian disambut? Bagaimana? Itu beda-beda loh. Kalau biasanya di Kota Agung, saya makannya chicken, ayam. Pas kalian ke Pulau Tabuan, jangan harap ada chicken di situ. Jangan ngeluh. Nah, itulah hebatnya ya. Tetapi kita akan belajar dari perbedaan-perbedaan yang ada. Kira-kira menurut kalian bagaimana? Apa yang bisa kalian simpul berikan, atau apa sih manfaat pembelajaran hari ini yang baru kalian dapat dari Bapak? Ya, silakan berdiri guys. Apa manfaatnya kira-kira yang bisa kalian berikan? Yang mewakili. Ya, pembelajaran hari ini manfaat yang kita dapat, kita bisa mengetahui apa arti pendidikan pemerintah. Bukan hanya mengetahui doang, kita juga bisa memahami apa arti pendidikan pemerintah itu. Bisa berbeda-beda tapi itu tertentu. Jadinya misalnya kayak kita itu tuh nggak boleh menganggap yang kayak Bapak tadi jelaskan itu tidak boleh menganggap itu paling hebat. Wow, paling bagus ya. Jadi kita itu harus saling Toleransi ya gitu. terhadap sesama. Ya, saya udah toleransi belum? Insya Allah sudah. Tepuk tangan. Dari hari ini cukup sampai di sini. Ya, mudah-mudahan minggu depan kita bisa dilanjut lagi. Sebelum kita akhiri, silakan ketua kelas tutup dulu. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, maka baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Salam pada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.